Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu ya. Ya Bu, masuk Bu ya. Ya, silakan Bu ya. Silakan duduk Bu ya. Ya Bu. Sini aja lah Bu. Bisa saya bantu? Ya gini Bu. Ibu sekarang ada waktu luang. Oh ya. Minta izin Bu. Kemarin sebenarnya sudah cerita-cerita juga sama Bu. Saya ada tugas dari guru penggerak Bu. Jadi ingin mewawancarai tentang selama Ibu jadi kepala sekolah ini, bagaimana kasus-kasus yang ada di sekolah. Minta waktu yang sebentar ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan nanti Bu. Ada 8 pertanyaan, mungkin membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jadi mohon izin dulu sebentar Bu ya. Apa Bu ya? Sebelumnya saya ingin ini dulu Bu. Ingin tahu dulu sebelum Ibu mengajar di sini, kan Ibu sudah pernah juga mengajar Bu. Ya sebelum jadi kepala di sini. Jadi ada berapa tahun Bu? Saya sudah jadi kepala 2,5 tahun, tapi sudah masuk 3 tahun Mas, sampai Udah masuk sekarang 3 tahun. Oktober ini ya. Oke. Kan udah lumayan apa Bu ya? Udah lumayan dari pengangkatan, udah jadi guru dalam Sudah, alhamdulillah. jadi sama lah kita kan kalau dalam ketika jadi guru, ketika jadi pimpinan, dan tentu ketika jadi guru ada juga kasus kita. Ketika jadi pimpinan tuh kita punya pula wewenang untuk mengambil sebuah keputusan gitu Bu ya. Jadi di sini saya ingin diskusi lah dengan Ibu, ini sharing untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Ibu temui, dilema, apakah itu sebuah dilema etika atau sebuah rujukan, itu bagaimana caranya tuh Bu untuk mengidentifikasi kasus tersebut gitu. Kalau selama saya jadi kepala sekolah ya 3 tahun ini, yang sebelumnya sama yang di sini ya Bu Wel ya, mungkin untuk mengambil keputusan itu, mengidentifikasinya, saya kira mungkin kita harus melihat bagaimana aturan yang ada dulu, aturan-aturannya, kemudian bagaimana kondisi real yang ada di sekolah kita tersebut Bu Wel. Kadang-kadang peraturan yang ada itu berbeda dengan kondisi nyata yang ada di sekolah, seperti itu. Itu yang sering menjadi dilema bagi kepala sekolah mungkin. Kalau seperti itu Bu, boleh nggak Ibu ceritakan satu kasus yang merupakan dilema itu Bu? Oh, seperti itu Bu Wil ya. Iya. Mungkin kalau saat ini dilema sebagai kepala sekolah ya Bu Wil, yang saya rasakan mungkin ketika sampai di sini Bu Wil, karena ya kondisinya seperti ini Bu Wil. Di sekolah saya sebelumnya itu kondisinya sekarang dilema itu terhadap tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidik, dimana kalau di sini mungkin untuk tenaga pendidik dan kependidikan di SMP 1 4 Tunggul saat ini itu jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Maksudku tidak sesuainya melebihi dengan dari jumlah yang sesuai dengan aturan itu tadi Bu. Seperti itu. Iya. Saya contohnya untuk pelajaran matematika. Itu kan di sekolah ini dibutuhkan hanya 1 orang guru. Ternyata guru di sini ada 4 orang. Seperti itu betul-betul dilema itu. Sangat dilema bagi diri saya sebagai kepala. Karena bagaimana lah caranya memanage, mengelola yang teman-teman ini supaya teman-teman juga bisa mengajar dan kondisi peraturan juga kita jalankan. Kemudian Bu, ini lanjut ke pertanyaan kedua dari kasus Ibu ini. Bagaimana pula Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar di sana. Untuk kasus Ibu tadi kan ada kepentingan yang sama-sama benar dengan tenaga pendidik. Kalau dipertahankan benar, iya Bu. Kalau misalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi kan, itu kan dilema bagi saya khusus sebagai pemimpin ya. Kan seperti yang kita tahu kan, guru juga tahu di sekolah kita ini ya seperti ini, guru matematika tadi kan. Dilemanya seperti ini Bu ya.
kita hanya butuh 1 orang guru, dan guru ini sudah ya. ada. Sudah ada. Malahan berlebih 3 orang lagi. Sementara di aturan itu kan kalau guru sekarang kan harus 24 jam, bahkan 30 lebih masih bisa, tapi minimal 24 jam. Jadi bagi kawan-kawan guru yang lain, dilema bagi saya, apakah yang 3 orang ini harus, kalau dikeluarkan berarti saya mengikuti aturan, mengikuti peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi balik lagi ke diri saya, Bu Iwel, kalau misalnya saya keluarkan, Bapak Ibu ini sudah banyak berjasa, sudah bertahun-tahun di sini. Saya baru di sini, Bu. Ada rasa rasa apa namanya? Kasihan, peduli. Apalagi kalau saya juga merasa saya di posisi mereka nanti. Kalau saya di posisi mereka, saya pasti akan berharap saya tetap dipertahankan, saya tetap diberikan jam mengajar untuk nanti kan kawan-kawan ini kan di sini kebanyakan yang masih non ASN ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu guru itu masih non ASN, dan rasanya mereka masih memiliki harapan untuk bisa diangkat seperti itu. Kalau saya sudah tidak memberikan jam lagi, bagaimana? Mereka seperti itu. Jadi salah satu jalannya saya identifikasi per kelas, nanti yang 1 orang guru, mungkin kalau seandainya guru tersebut bersertifikasi, saya cukupkan jam bagi guru tersebut, lebihnya nanti akan saya bagi kepada 3 orang guru lagi. Jadi setidaknya guru-guru yang 3 orang ini tetap mengajar matematika, meskipun dibagi per kelas, hanya 1 kelas 1 orang guru. Nah itu yang penting saat ini siswa kita kan tidak dirugikan ya. Guru siswa tetap mendapatkan pendidik untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut. Iya, bagus Bu. Kemudian ini Bu, apa kira-kira langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Prosedurnya dengan kondisi yang seperti ini, mungkin yang pertama saya konsultasi ke atasan. Atasan. Dimana atasan kalau bagian pendidikan itu di bagian GTK, pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Konsultasi dengan atasan kita di sana, bagaimana menurut atasan, pendapat atasan kita. Kalau seandainya dibolehkan dengan cara yang saya ambil tadi, tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan di aturan kita, dan juga tidak merugikan bagi guru-guru kita, ya saya laksanakan seperti itu. Kemudian setelah saya konsultasi dengan atasan, kemudian hasil dari diskusi kami dengan atasan itu saya bicarakan dengan wakil kurikulum sebagai untuk membagi tugas tadi di jam tadi Bapak yang ya. Kemudian setelah itu nanti baru kita kumpul dengan guru mata pelajaran tersebut, kumpul terus kita sampaikan jam ini kita bagi sama supaya semuanya mendapatkan hak yang sama. Tidak ada yang dirugikan. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya pokoknya intinya tidak ada yang dirugikan dan kita tidak menyalahi aturan. Kemudian Bu, ini masih banyak pertanyaan nih Bu, baru 3 ya. Tidak ada 8 pertanyaan, kita minta waktu dulu Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang seperti itu, yang kasus D5 itu? Hal-hal apa saja tadi? Yang Ibu anggap efektif? Kalau menurut saya itu tadi ya Bu ya, harus kita lihat dulu, harus kita bandingkan dulu, kita analisa menurut saya kasus tadi. Kemudian kita cari dulu apa dasar kita untuk mengambil keputusan. Kita ambil dulu apa aturan yang sebenarnya. Kemudian kita lihat kondisi realnya, real lapangan. baru kita cari jalan tali benang merahnya, solusi terbaik, dan kita tidak menyalahi aturan
dan kita juga tidak membuat teman-teman kecewa, nyaman dan juga kita ya gitu. teman kita juga nyaman dengan keputusan yang kita berikan. Iya. Jadi kalau seandainya keputusan ini dipublikasikan, Tidak. merasa kita melanggar, tidak Bu ya. Tidak berarti kita nyaman aja. kita nyaman dengan keputusan Keputusan tersebut, tuh kita tidak ada rasa tidak enak. tidak enak. Jadi Teman-teman, ada pemeriksaan ya. gitu, Dan Bu. kita juga tidak takut dengan adanya nanti pemeriksaan datang ke sini. Kenapa? Apa dasarnya? Nanti kan nanti ditanya oleh yang memeriksa nanti apa dasarnya Ibu seperti ini. Kita ada dasar. Satu lagi Bu, kita kan ada untuk data sekolah kan ini ada nama, sekarang ada namanya Dapodik. Oh iya, Nah, Dapodik. selagi di data Dapodik itu tidak invalid, insya Allah data teman-teman kita tetap bisa dipertahankan. Iya, Nah, seperti itu. ya. Jadi tetap Jadi, berpihak kepada teman-teman, berpihak pada siswa juga tidak rugi tidak kan. rugi, Nah, ya. kita juga tidak salah. Kemudian Bu, untuk keputusan yang seperti itu ada nggak tantangannya dalam mengambil kasus yang dilema etika? Itu jelas ada, Bu. Jelas ada. Tantangannya itu Tantangan tadi. banyak. Kalau dilemanya ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita ikuti aturan, kita harus merumahkan teman-teman kita yang sudah sangat berjasa di sekolah ini. Tapi semua itu kan pas seperaturan, itu kan masih ada bisa kita cari jalannya lain, untuk kita tetap mengikuti peraturan, tapi tidak tidak merugikan teman-teman kita. Iya. Kemudian Ibu masih ada 3 pertanyaan lagi. Ini banyak juga pertanyaan Ibu ya. Dalam pengambilan keputusan itu ada nggak jadwal tertentu dalam sebuah kasus, penyelesaian kasus, atau Ibu selesaikan langsung di tempat, atau ada jadwalnya, ada prosedurnya? Kalau menurut saya ada pakai prosedur. Prosedur Tadi kita harus konsultasi pada atasan. Kemudian di sekolah juga kan tidak langsung kita buat keputusan. Keputusan kan tidak hanya di kepala sekolah. Oh, iya. Kita juga harus berkoordinasi dengan wakil, dengan guru-guru yang senior seperti itu, ya guru senior yang lebih berpengalaman di sini. Kita baca dulu situasi yang sebenarnya, barulah keputusan itu bisa kita keluarkan. Supaya tidak ada penyesalan. Ya, supaya tidak ada penyesalan, supaya tidak ada yang merasa sakit hati. Ya, karena bukan keputusan sendiri dari pimpinan jadinya Bu ya. Tidak keputusan sendiri. Kemudian di sini Bu, untuk ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah, yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Orang yang membantu banyak Bu, banyak sekali. Sebenarnya Bu, mungkin kalau pimpinan itu kan hanya memberikan saran. Tapi yang sangat membantu bagi saya yang berada di sekolah ini semuanya. Karena kepala sekolah itu kan berganti. Oh iya Bu. Tapi kalau guru senior, orang yang berada di sini, mereka tetap di sini. Wakil seperti itu. Mereka yang tahu situasi sekolah ini, hanya mereka yang tahu. Jadi itulah komunikasi antara kepala sekolah dengan wakil, dengan guru senior itu harus untuk menstabilkan iklim suasana di sekolah. Jangan sampai nanti keputusan kita membuat keadaan sekolah ini yang paling Bu ya. Iya, betul. Kan udah banyak kita bercerita nih Bu, terutama untuk kasus seperti ini. Kira-kira saya ingin cerita lagi, sharing lagi dari kasus-kasus kita ini, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman mengambil keputusan yang dilema seperti ini. Bisa nggak Bu ceritakan dulu pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus seperti ini? Kalau pembelajaran ya Bu, ini adalah pengalaman pertama saya untuk bermasalah tenaga pendidik ini Bu. Tapi yang bisa saya ambil di sini, mungkin untuk menjadi kepala sekolah itu memang berat dalam mencari keputusan, apalagi dalam kondisi memberikan keputusan terhadap teman-teman kita. Karena ya seperti tadi yang kita ketahui, kenapa guru ini berlebih? Karena tadi saya lupa ya Bu, karena jumlah siswa menurun semenjak COVID ini menurun, kemudian cara pandang orang tua yang mencari sekolah lain gitu. Jadi itu yang menyebabkan guru kita jadi
berlebih. Awalnya berlebih kan? Awalnya tidak berlebih. Jadi kebetulan ketika pas saya datang ke sini kondisi ini muncul. Jadi kalau pelajaran bagi diri saya, Bu, itu aturan itu tetap kita pegang. Permisi sebentar. Tetap kita pegang sebagai pegangan kita menjadi untuk mengeluarkan kebijakan. Namun peraturan ini harus kita sinkronkan dengan keadaan nyata. Karena tidak semuanya peraturan itu sesuai dengan keadaan nyata. Berarti sifatnya peraturan itu fleksibel, fleksibel. ya. Bukan kita melanggar peraturan. Bukan. Jadi untuk keputusan kebijakan kepala sekolah itu meskipun kita peraturan ini menetapkan guru di suatu sekolah yang hanya satu, tapi masih bisa kita atur itu supaya tidak merugikan sekolah, tidak merugikan seseorang seperti itu, tidak menyalahi aturan juga. Jadi sekolah dan aktivitas dan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik, dan aturan juga bisa kita jalankan dengan baik seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya aturan itu masih bisa kita kita ikuti dengan tidak melanggar. Tetap bisa kita. Meskipun kalau sekali lihat dia melanggar, tapi kita punya cara untuk mengatasi supaya tidak melanggar. Iya, betul. Jadi itu diskusi kita untuk hari ini, Bu. Terima kasih atas informasi-informasi yang Ibu berikan. Besok-besok mungkin kita ada sharing-sharing lagi, karena mungkin muncul lagi dilema-dilema yang lain. Pasti. Karena seiring berjalannya waktu pasti masalah dilema itu pasti akan muncul. Sebenarnya semua itu membuat kita untuk belajar, membuat kita tambah banyak pengalaman. Dan lagi setiap masalah jangan diselesaikan sendiri, bersama. Jangan kita bersama di sini. Kalau kita di sini di sekolah dengan bersama, dengan kita diskusi bersama, insya Allah semua masalah itu bisa teratasi. Ya, Bu, ya. Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya. Sama-sama, Bu. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lagi besok, Bu. Kemudian saya mohon izin lagi, ya. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Bu Iwel. Ya, Bu, masuk, Bu, ya. Ya, silakan Bu Iwel. Silakan duduk Bu Iwel. Ya, Bu. Di sini aja lah, Bu. Ya Bu Iwel, ada yang bisa saya bantu? Ya, gini, Bu. Ibu sekarang ada waktu luang, Bu. Ya. Ya. Minta izin, Bu. Kemarin sebenarnya sudah cerita-cerita juga sama Ibu. Saya ada tugas dari guru penggerak nih, Bu. Jadi ingin mewawancarai tentang selama Ibu jadi kepala sekolah ini, bagaimana kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi untuk waktu yang sebentar, Bu, ya. Iya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan nanti, Bu. Ada 8 pertanyaan, mungkin membutuhkan waktu yang cukup banyak, jadi mohon izin dulu sebentar, Bu, ya. Sebelumnya saya ingin ini dulu, Bu. Ingin tahu dulu, sebelum Ibu mengajar di sini, kan Ibu sudah pernah juga mengajar, Bu. Ya, sebelum jadi kepala di sini. Jadi sudah berapa tahun, Bu? Saya sudah jadi kepala 2,5 tahun, tapi sudah masuk 3 tahun lah sampai sekarang, Oktober ini ya. Oke. Kan udah lumayan apa, Bu, ya? Udah lumayan dari pengangkatan, udah jadi guru dalam jadi sama lah kita kan kalau dalam ketika jadi guru, ketika jadi pimpinan, tentu ketika jadi guru ada juga kasus kita. Ketika jadi pimpinan tuh kita punya pula wewenang untuk mengambil sebuah keputusan, gitu, Bu, ya. Jadi di sini saya ingin diskusi lah dengan Ibu, ini sharing untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Ibu temui, dilema, apakah itu sebuah dilema etika atau sebuah rujukan, itu bagaimana caranya tuh, Bu, untuk mengidentifikasi kasus tersebut, gitu? Kalau selama saya jadi kepala sekolah ya 3 tahun ini, yang sebelumnya sama yang di sini ya Bu Wel ya,
mungkin untuk mengambil keputusan itu mengidentifikasinya, saya kira mungkin kita harus melihat bagaimana aturan yang ada dulu aturan-aturannya, kemudian bagaimana kondisi real yang ada di sekolah kita tersebut juga. Kadang-kadang peraturan yang ada itu berbeda dengan kondisi nyata yang ada di sekolah seperti itu. Itu yang sering menjadi dilema bagi kepala sekolah mungkin. Kalau seperti itu Bu, boleh nggak Ibu ceritakan satu kasus yang merupakan dilema itu? Kalau seperti itu Bu ya. Iya. Mungkin kalau saat ini dilema sebagai kepala sekolah ya Bu ya, yang saya rasakan mungkin ketika sampai di sini Bu ya, karena kondisinya seperti ini Bu ya. Di sekolah saya sebelumnya itu kondisinya sekarang dilema itu terhadap tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidik, dimana kalau di sini mungkin untuk tenaga pendidik dan kependidikan di SMP 1 Tunggul saat ini itu jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Maksudku tidak sesuainya melebihi dengan dari jumlah yang sesuai dengan aturan itu tadi Bu. Seperti itu. Iya. Saya contohnya untuk pelajaran matematika. Itu kan di sekolah ini dibutuhkan hanya 1 orang guru. Ternyata guru di sini ada 4 orang. Seperti itu betul-betul dilema itu. Sangat dilema bagi diri saya sebagai kepala. Karena bagaimana lah caranya mengelola yang teman-teman ini supaya teman-teman juga bisa mengajar dan kondisi peraturan juga kita jalankan. Kemudian Bu, ini lanjut ke pertanyaan kedua dari kasus Ibu ini. Bagaimana pula Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar di sana. Untuk kasus Ibu tadi kan ada kepentingan yang sama-sama benar dengan tenaga pendidik. Kalau dipertahankan benar, iya Bu. Kalau misalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi kan, itu kan dilema bagi saya khusus sebagai saya. Kan seperti yang kita tahu kan, Bu juga tahu di sekolah kita ini ya seperti ini guru matematika tadi kan. Dilemanya seperti ini Bu ya. Kita hanya butuh 1 orang guru dan guru ini sudah ada. Malahan berlebih 3 orang lagi. Sementara di aturan itu kan kalau guru sekarang kan harus 24 jam bahkan 30 lebih masih bisa, tapi minimal 24 jam. Jadi bagi kawan-kawan guru yang lain, dilema bagi saya, apakah yang 3 orang ini harus kalau dikeluarkan berarti saya mengikuti aturan, mengikuti peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi balik lagi ke diri saya, Bu Iwel, kalau misalnya saya keluarkan, Bapak Ibu ini sudah banyak berjasa, sudah bertahun-tahun di sini. Saya baru di sini, Bu. Ada rasa rasa kasihan, peduli. Apalagi kalau saya juga merasa saya di posisi mereka nanti. Kalau saya di posisi mereka, saya pasti akan berharap saya tetap dipertahankan, saya tetap diberikan jam mengajar untuk nanti kan kawan-kawan ini kan di sini kebanyakan yang masih non ASN ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu guru itu masih non ASN dan rasanya mereka masih memiliki harapan untuk bisa diangkat seperti itu. Kalau saya sudah tidak memberikan jam lagi, bagaimana kelanjutan mereka seperti itu. Jadi salah satu jalannya saya identifikasi per kelas nanti yang 1 orang guru, mungkin kalau seandainya guru tersebut bersertifikasi, saya cukupkan jam bagi guru tersebut. Lebihnya nanti akan saya bagi kepada 3 orang guru lagi. Jadi setidaknya guru-guru yang 3 orang itu tetap mengajar matematika, meskipun dibagi per kelas, hanya 1 kelas 1 orang guru. Nah itu yang penting saat ini siswa kita kan tidak dirugikan ya. Guru siswa tetap mendapatkan pendidik untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut. Iya, bagus Bu. Kemudian ini Bu, apa kira-kira langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Prosedurnya dengan kondisi yang seperti ini
konsultasi ke atasan. Oh iya, Nah, atasan. ya, Iya. kan Atasan. di mana atasan kalau bagian pendidikan itu di bagian GTK, Oh, GTK. pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Iya. Konsultasi dengan atasan kita di sana, bagaimana menurut atasan, pendapat atasan kita. Kalau seandainya dibolehkan dengan cara yang saya ambil tadi, tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan di aturan kita dan juga tidak merugikan bagi guru-guru kita, ya saya laksanakan seperti itu. Kemudian setelah saya konsultasi dengan atasan, kemudian hasil dari diskusi kami dengan atasan itu saya bicarakan dengan wakil kurikulum sebagai untuk membagi jadwal, membagi tugas tadi, jam tadi, ya. yang kemudian setelah itu nanti baru kita kumpul dengan guru mata pelajaran tersebut, Iya. kumpul terus kita sampaikan jam ini Iya, kita bagi sama supaya semuanya mendapatkan Pembagian hak jam. yang sama. Iya, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan, ya seperti Iya. itu. Jadi sebenarnya pokoknya intinya tidak ada yang dirugikan Tidak ada yang dan kita dirugikan, Bu. tidak menyalahi Tidak. aturan. Iya. Kemudian Bu, ini masih banyak pertanyaannya Bu, baru 3 ya. Tidak 8 pertanyaan, kita minta waktu dulu Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang seperti itu, yang kasus D5 itu? Hal-hal apa saja tadi? Yang Ibu anggap efektif. Kalau menurut saya itu tadi ya Bu ya, harus kita lihat dulu, harus kita bandingkan dulu, kita analisa menurut saya kasus tadi. Kemudian kita cari dulu apa dasar kita untuk mengambil keputusan ini. Diambil dulu bagaimana aturan yang sebenarnya. Iya. Kemudian kita lihat kondisi realnya. Kondisi real di lapangan. Baru kita cari jalan apa namanya tuh, tali benang merah ya, benang merahnya ya, benang gimana merahnya, solusi terbaik dan kita tidak menyalahi aturan dan kita juga tidak membuat teman-teman kecewa, nyaman dan juga kita kita juga nyaman dengan keputusan yang kita berikan. Iya. Jadi kalau seandainya keputusan ini dipublikasikan, tidak merasa kita melanggar, tidak Bu ya. Tidak, berarti kita nyaman Aja. Kita nyaman dengan keputusan tersebut. Kita tidak ada rasa tidak enak. Tidak enak, jadi ada pemeriksaan ya. Dan kita juga tidak takut dengan adanya nanti pemeriksaan datang ke sini. Kenapa? Apa dasarnya? Nanti ditanya oleh yang memeriksa nanti apa dasarnya Ibu seperti ini. Kita ada dasar. Satu lagi Bu, kita kan ada untuk data sekolah kan ini ada sekarang ada namanya Dapodik. Oh iya. Dapodik. Selagi di data Dapodik itu tidak invalid, insya Allah data teman-teman kita tetap bisa dipertahankan. Iya, jadi tetap berpihak kepada teman-teman, berpihak kepada siswa juga tidak rugi kan. Kita juga tidak salah. Kemudian Bu, untuk keputusan yang seperti itu ada nggak tantangannya dalam mengambil kasus yang D5 etika? Itu jelas ada, jelas ada. Tantangannya itu tadi. Kalau dilemanya ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita ikuti aturan, kita harus merumahkan teman-teman kita yang sudah sangat berjasa di sekolah ini. Tapi semua itu kan pas peraturan, itu kan masih ada bisa kita cari jalannya untuk kita tetap mengikuti peraturan, tapi tidak merugikan teman-teman kita. Kemudian Ibu masih ada 3 pertanyaan lagi. Ini banyak juga pertanyaan Ibu ya. Dalam pengambilan keputusan itu ada nggak jadwal tertentu dalam sebuah kasus, penyelesaian kasus, atau Ibu selesaikan langsung di tempat, atau ada jadwalnya, ada prosedurnya? Kalau menurut saya ada pakai prosedur. Tadi kita harus konsultasi pada atasan. Kemudian di sekolah juga kan tidak langsung kita buat keputusan. Keputusan kan tidak hanya di kepala sekolah. Kita juga harus berkoordinasi dengan wakil, dengan guru-guru yang senior seperti itu, guru senior yang lebih berpengalaman di sini. Kita baca dulu situasi yang sebenarnya, barulah keputusan itu bisa kita
keluarkan. Supaya tidak ada penyesalan. Ya, supaya tidak ada penyesalan, supaya tidak ada yang merasa sakit hati. Ya, karena bukan Iya. keputusan sendiri dari pimpinan Betul, jadi Bu, betul, ya. tidak keputusan sendiri. Kemudian di sini Bu, untuk ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah, yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Orang yang membantu. Banyak Bu, banyak sekali. Sebenarnya Bu, mungkin kalau pimpinan itu kan hanya memberikan saran. Tapi yang sangat membantu bagi saya yang berada di sekolah ini. Semuanya. Karena kepala sekolah itu kan berganti. Oh iya Bu. Tapi kalau guru senior, orang yang berada di sini, mereka tetap di sini. Wakil seperti itu. Mereka yang tahu situasi sekolah ini, hanya mereka yang tahu. Jadi itulah komunikasi antara kepala sekolah dengan wakil, dengan guru senior itu harus untuk menstabilkan iklim suasana di sekolah. Jangan sampai nanti keputusan kita Ya, membuat keadaan sekolah ini yang paling Bu ya. Iya, betul. Kan udah banyak kita bercerita nih Bu, terutama untuk kasus seperti ini. Kira-kira saya ingin cerita lagi, sharing lagi dari kasus-kasus kita ini, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman mengambil keputusan yang dilema seperti ini. Bisa nggak Bu ceritakan dulu pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus seperti ini? Kalau pembelajaran ya Bu, ini adalah pengalaman pertama saya untuk bermasalah tenaga pendidik ini Bu. Tapi yang bisa saya ambil di sini, mungkin untuk menjadi kepala sekolah itu memang berat dalam mencari keputusan, apalagi dalam kondisi memberikan keputusan terhadap teman-teman kita. Karena ya seperti tadi yang kita ketahui, kenapa guru ini berlebih? Karena tadi saya lupa ya Bu, karena jumlah siswa menurun semenjak COVID ini menurun, kemudian cara pandang orang tua yang mencari sekolah lain gitu. Jadi itu yang menyebabkan guru kita jadi berlebih. Awalnya berlebih kan? Awalnya tidak berlebih. Jadi kebetulan ketika pas saya datang ke sini, kondisi ini muncul. Jadi kalau pelajaran bagi diri saya Bu, itu aturan itu tetap kita pegang. Permisi sebentar. Tetap kita pegang sebagai pegangan kita menjadi untuk mengeluarkan kebijakan. Namun peraturan ini harus kita sinkronkan dengan keadaan nyata. Karena tidak semuanya peraturan itu sesuai dengan keadaan nyata. Berarti sifatnya peraturan itu fleksibel, fleksibel. Ya. Bukan kita melanggar peraturan. Bukan. Jadi ya. untuk keputusan kebijakan kepala sekolah itu meskipun kita peraturan ini menetapkan guru di satu sekolah yang hanya satu, tapi pasti bisa kita atur itu supaya tidak merugikan sekolah, tidak merugikan seseorang seperti itu, tidak menyalahi aturan juga. Jadi sekolah dan aktivitas yang proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik, dan aturan juga bisa kita jalankan dengan baik seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya aturan itu masih bisa kita kita ikuti dengan tidak melanggar. Tetap bisa kita. Meskipun kalau sekali lihat dia melanggar, tapi kita punya cara untuk mengatasi supaya tidak melanggar. Iya, betul. Jadi itu diskusi kita untuk hari ini Bu. Terima kasih atas informasi-informasi yang Ibu berikan. Besok-besok mungkin kita ada sharing-sharing lagi, karena mungkin muncul lagi dilema-dilema yang lain. Pasti. Karena seiring berjalannya waktu pasti masalah dilema itu pasti akan muncul. Sebenarnya semua itu membuat kita untuk belajar, membuat kita tambah banyak pengalaman. Dan nanti lagi setiap masalah jangan diselesaikan sendiri. Kita bersama di sini. Kalau kita di sini di sekolah dengan kita diskusi bersama, insya Allah semua masalah itu bisa teratasi. Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lagi besok Bu. Kemudian saya mohon izin lagi ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Iwel. Ya Bu, masuk Bu ya. Ya, silakan Bu Iwel. Silakan duduk Bu Iwel. Ya Bu. Di sini aja lah Bu. Ya Bu Iwel, ada yang bisa saya bantu? Ya gini Bu. Ibu sekarang ada waktu luang Bu. Ya. Ya. Minta izin Bu, kemarin sebenarnya sudah cerita-cerita juga sama Ibu. Saya ada tugas dari guru penggerak nih Bu. Jadi ingin mewawancarai tentang selama Ibu jadi kepala sekolah ini, bagaimana kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi minta waktu yang sebentar Bu ya. Iya, baik-baik. Ini ada beberapa pertanyaan nanti Bu. Ada 8 pertanyaan, mungkin membutuhkan waktu yang cukup banyak, jadi mohon izin dulu sebentar Bu ya. Assalamualaikum Bu Iwel. Sebelumnya saya ingin ini dulu Bu, ingin tahu dulu sebelum Ibu mengajar di sini, kan Ibu sudah pernah juga mengajar Bu, ya sebelum jadi kepala di sini. Jadi sudah berapa tahun Bu? Saya sudah jadi kepala 2,5 tahun, tapi sudah masuk 3 tahun lah sampai Udah masuk sekarang 3 Oktober tahun. ini ya. Oke. Kan udah lumayan apa Bu ya, udah lumayan dari pengangkatan, udah jadi guru, udah lama Sudah, juga. alhamdulillah. Jadi sama lah kita kan kalau dalam ketika jadi guru, ketika jadi pimpinan, tentu ketika jadi guru ada juga kasus kita. Ketika jadi pimpinan tuh kita punya pula wewenang untuk mengambil sebuah keputusan gitu Bu ya. Jadi di sini saya ingin diskusi lah dengan Ibu, ini sharing untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Ibu temui, dilema, apakah itu sebuah dilema etika atau sebuah rujukan, itu bagaimana caranya tuh Bu untuk mengidentifikasi kasus tersebut gitu. Kalau selama saya jadi kepala sekolah ya 3 tahun ini, yang sebelumnya sama yang di sini ya Bu Iwel ya, mungkin untuk mengambil keputusan itu mengidentifikasinya, saya kira mungkin kita harus melihat bagaimana aturan yang ada dulu, aturan-aturannya, kemudian bagaimana kondisi real yang ada di sekolah kita tersebut Bu Iwel. Kadang-kadang peraturan yang ada itu berbeda dengan kondisi nyata yang ada di sekolah, seperti itu. Itu yang sering menjadi dilema bagi kepala sekolah mungkin. Kalau seperti itu Bu, boleh nggak Ibu ceritakan satu kasus yang merupakan dilema itu Bu? Oh, seperti itu Bu Iwel ya. Iya. Mungkin kalau saat ini dilema sebagai kepala sekolah ya Bu Iwel, yang saya rasakan mungkin ketika sampai di sini Bu Iwel, sekolah ini. Karena ya kondisinya seperti ini Bu Iwel. Di sekolah saya sebelumnya itu kondisinya sekarang dilema itu terhadap tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidik, dimana kalau di sini mungkin untuk tenaga pendidik dan kependidikan di SMP 1 4 Tunggul saat ini itu jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Maksudku tidak sesuainya melebihi dengan dari jumlah yang sesuai dengan aturan itu tadi Bu. Seperti itu. Iya. Saya contohnya untuk pelajaran matematika. Itu kan di sekolah ini dibutuhkan hanya 1 orang guru. Ternyata guru di sini ada 4 orang. Seperti itu betul-betul dilema itu. Sangat dilema bagi diri saya sebagai kepala. Karena bagaimana lah caranya memanage, mengelola yang teman-teman ini supaya teman-teman juga bisa mengajar dan kondisi peraturan juga kita jalankan. Kemudian Bu, ini lanjut ke pertanyaan kedua dari kasus Ibu ini. Bagaimana pula Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar di sana. Untuk kasus Ibu tadi kan ada kepentingan yang sama-sama benar dengan tenaga pendidik. Kalau dipertahankan benar, iya Bu. Kalau misalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi kan, itu kan dilema bagi saya khusus sebagai pemimpin ya. Kan seperti yang kita tahu kan, Bu juga tahu di sekolah kita ini ya seperti ini guru matematika tadi kan. Iya. Dilemanya seperti ini Bu ya.
kita hanya butuh 1 orang guru, dan guru ini sudah ya. ada. Sudah ada. Malahan berlebih 3 orang lagi. Sementara di aturan itu kan kalau guru sekarang kan harus 24 jam, bahkan 30 lebih masih bisa, tapi minimal 24 jam. Jadi bagi kawan-kawan guru yang lain, dilema bagi saya, apakah yang 3 orang ini harus, kalau dikeluarkan berarti saya mengikuti aturan, mengikuti peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi balik lagi ke diri saya, Bu Iwel, kalau soalnya saya keluarkan, Bapak Ibu ini sudah banyak berjasa, sudah bertahun-tahun di sini. Saya baru di sini, Bu. Ada rasa, rasa apa namanya? Kasihan, peduli. Apalagi kalau saya juga merasa saya di posisi mereka nanti. Kalau saya di posisi mereka, saya pasti akan berharap saya tetap dipertahankan, saya tetap diberikan jam mengajar untuk nanti kan kawan-kawan ini kan di sini kebanyakan yang masih non ASN ya Bapak ya Ibu ya. Bapak Ibu, Bapak dan Ibu guru itu masih non ASN, dan rasanya mereka masih memiliki harapan untuk bisa diangkat seperti itu. Kalau saya sudah tidak memberikan jam lagi, bagaimana mereka seperti itu. Jadi salah satu jalannya saya identifikasi per kelas nanti yang 1 orang guru, mungkin kalau seandainya guru tersebut bersertifikasi, saya cukupkan jam bagi guru tersebut, lebihnya nanti akan saya bagi kepada 3 orang guru lagi. Jadi setidaknya guru-guru yang 3 orang itu tetap mengajar matematika, meskipun dibagi per kelas, hanya satu kelas 1 orang guru. Nah itu yang penting saat ini siswa kita kan tidak dirugikan ya, guru siswa tetap mendapatkan pendidikan untuk mengajarkan mata pelajaran tersebut. Iya, bagus Bu. Kemudian ini Bu, apa kira-kira langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Prosedurnya dengan kondisi yang seperti ini, mungkin yang pertama saya konsultasi ke atasan. Atasan. Kan dimana atasan kalau bagian pendidikan itu di bagian GTK, guru dan tenaga kependidikan. Konsultasi dengan atasan kita di sana, bagaimana menurut atasan, pendapat atasan kita, kalau seandainya dibolehkan dengan cara yang saya ambil tadi, tidak menyalahi aturan dan tidak merugikan di aturan kita, dan juga tidak merugikan bagi guru-guru kita, ya saya laksanakan seperti itu. Kemudian setelah saya konsultasi dengan atasan, kemudian hasil dari diskusi kami dengan atasan itu saya bicarakan dengan wakil kurikulum sebagai untuk membagi tugas tadi, jam tadi Bapak yang ya. Kemudian setelah itu nanti baru kita kumpul dengan guru mata pelajaran tersebut, kumpul terus kita sampaikan jam ini kita bagi sama supaya semuanya mendapatkan hak yang sama. Tidak ada yang dirugikan ya, seperti itu. Jadi sebenarnya pokoknya intinya tidak ada yang dirugikan dan kita tidak menyalahi aturan. Kemudian Bu, ini masih banyak pertanyaan nih Bu, baru 3 ya. Tidak 8 pertanyaan, kita minta waktu dulu Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang seperti itu, yang kasus D5 itu? Hal-hal apa saja tadi? Yang Ibu anggap efektif? Kalau menurut saya itu tadi ya Bu ya, harus kita lihat dulu, harus kita bandingkan dulu, kita analisa menurut saya kasus tadi. Kemudian kita cari dulu apa dasar kita untuk mengambil keputusan. Diambil dulu apa aturan yang sebenarnya. Kemudian kita lihat kondisi realnya, kondisi real lapangan. Baru kita cari jalan tali benang merahnya, solusi terbaik, dan kita tidak menyalahi aturan,
dan kita juga tidak membuat teman-teman kecewa, nyaman dan juga kita ya gitu. teman kita juga nyaman dengan keputusan yang kita berikan. Iya. Jadi kalau seandainya keputusan ini dipublikasikan, Tidak. merasa kita melanggar, Tidak. Bu ya. Tidak berarti kita nyaman. Nyaman aja. Kita nyaman dengan keputusan tersebut. tuh Kita tidak ada rasa tidak enak. tidak enak. Jadi ada Teman-teman, pemeriksaan ya. gitu, Dan Bu. kita juga tidak takut dengan adanya nanti pemeriksaan datang ke sini. Kenapa? Apa dasarnya? Nanti kan nanti ditanya oleh yang memeriksa nanti apa dasarnya Ibu seperti ini. Kita ada dasar. Satu lagi Bu, kita kan ada untuk data sekolah kan ini ada namanya, sekarang ada namanya Dapodik. Oh iya, Nah, Dapodik. selagi di data Dapodik itu tidak invalid, insya Allah data teman-teman kita tetap bisa dipertahankan. Iya, Nah, Mas, seperti itu. ya. Jadi tetap Jadi, berpihak kepada teman-teman, berpihak kepada pada siswa juga tidak gitu. rugi Tidak kan. rugi, Nah, wah. kita juga tidak salah. Kemudian Bu, untuk keputusan yang seperti itu ada nggak tantangannya dalam mengambil kasus yang dilema etika? Itu jelas ada, Bu. Jelas ada. Tantangannya itu Tantangan tadi. banyak. Kalau dilemanya ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita ikuti aturan, kita harus merumahkan teman-teman kita yang sudah sangat berjasa di sekolah ini. Tapi semua itu kan pas seperaturan, itu kan masih ada bisa kita cari jalannya lain untuk kita tetap mengikuti peraturan. peraturan, tapi tidak Tidak merugikan teman-teman kita. teman-teman kita. Iya. Kemudian Ibu masih ada 3 pertanyaan lagi. Ini banyak juga pertanyaan Ibu ya. Dalam pengambilan keputusan itu ada nggak jadwal tertentu dalam sebuah kasus, penyelesaian kasus, atau Ibu selesaikan langsung di tempat, atau ada jadwalnya, ada prosedurnya? Kalau menurut saya ada pakai prosedur. Berprosedur Bu, ya. Tadi kita harus konsultasi pada atasan. Kemudian di sekolah juga kan tidak langsung kita buat keputusan. Keputusan kan tidak hanya di kepala sekolah. Oh iya. Kita juga harus berkoordinasi Koordinasi ya. dengan wakil, Oke. dengan guru-guru yang senior seperti Yang itu, ya guru ada senior yang bersama lebih di berpengalaman di sini. Kita baca dulu situasi yang sebenarnya, barulah keputusan itu bisa kita keluarkan. Seperti itu. Supaya tidak ada penyesalan. Ya, supaya tidak ada penyesalan, supaya tidak ada yang merasa sakit hati. Ya, karena bukan Iya. keputusan sendiri dari pimpinan Betul, jadinya Bu betul, ya. tidak keputusan Iya, sendiri. mantap. Kemudian di sini Bu, untuk ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah, yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Orang yang membantu banyak Bu, Banyak yang banyak membantu. sekali. Memang nggak mutlak Sebenarnya keputusan Bu, pimpinan. mungkin kalau pimpinan itu kan hanya memberikan saran. Saran. Tapi yang sangat membantu bagi saya yang berada di sekolah, Di sekolah ini, Bu. ini semuanya. Karena kepala sekolah itu kan berganti. Oh iya Bu. Tapi kalau guru senior, orang yang berada di sini, mereka tetap. tetap di sini. Wakil seperti Iya. itu. Mereka yang tahu situasi sekolah ini, hanya mereka yang tahu. Iya. Jadi itulah komunikasi antara kepala sekolah dengan wakil, dengan guru senior senior. itu harus untuk menstabilkan iklim suasana di sekolah. Iya. Jangan sampai nanti Jangan keputusan kita Ya, membuat keadaan Keadaan. sekolah ini apa ini ya Bu ya. Iya, betul. Kan udah banyak kita bercerita nih Bu, terutama untuk kasus seperti ini. Kira-kira saya ingin apa namanya itu cerita lagi, sharing lagi dari kasus-kasus kita ini, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman mengambil keputusan yang dilema seperti ini. Bisa nggak Bu ceritakan dulu pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus seperti ini? Kalau pembelajaran ya Bu, ini adalah pengalaman pertama saya untuk bermasalah tenaga pendidik ini Bu. Tapi yang bisa saya ambil di sini, mungkin untuk menjadi kepala sekolah itu memang berat dalam mencari keputusan, apalagi dalam kondisi memberikan keputusan terhadap teman-teman kita. Karena ya seperti tadi yang kita ketahui,
Kenapa guru ini berlebih? Karena tadi saya lupa ya Bu, Iya. karena jumlah siswa menurun semenjak Oh, COVID iya, ini iya, iya, benar. menurun, kemudian cara pandang orang tua yang mencari sekolah Sekolah lain lain. gitu jadi. Jadi itu yang menyebabkan guru kita jadi Berlebih. berlebih. seperti Awalnya itu. berlebih kan. Awalnya tidak berlebih. Jadi kebetulan ketika pas saya datang ke sini kondisi ini muncul. Jadi kalau pelajaran bagi diri saya, Bu, itu aturan itu tetap kita pegang. Permisi Sonta. Tetap kita pegang sebagai pegangan kita menjadi untuk mengeluarkan kebijakan. Namun peraturan ini harus kita sinkronkan dengan keadaan nyata. Karena tidak semuanya peraturan itu sesuai dengan keadaan nyata. Berarti sifatnya peraturan itu Iya, fleksibel, fleksibel. ya. Bukan kita Ya, melanggar peraturan. bukan. Jadi ya. untuk keputusan kebijakan kepala sekolah itu meskipun kita peraturan ini menetapkan guru di suatu sekolah yang hanya satu, tapi masih bisa kita atur itu supaya tidak merugikan sekolah, tidak merugikan seseorang seperti itu, tidak menyalahi aturan juga. Jadi sekolah dan aktivitas dan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan aturan juga bisa kita jalankan dengan baik seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya aturan itu masih bisa kita kita ikuti dengan tidak melanggar. Tetap bisa kita. Meskipun kalau sekali lihat dia melanggar, tapi kita punya cara untuk mengatasi supaya tidak melanggar. Iya, betul. Jadi itu diskusi kita untuk hari ini, Bu. Terima kasih atas informasi-informasi yang Ibu berikan. Besok-besok mungkin kita ada sharing-sharing lagi karena mungkin muncul lagi dilema-dilema yang lain. Pasti karena ya. seiring berjalannya waktu pasti masalah dilema itu pasti akan muncul. Sebenarnya semua itu membuat kita untuk belajar, membuat kita tambah banyak pengalaman. Dan lagi setiap masalah jangan diselesaikan sendiri, Jangan kita bersama di sini. Kalau kita di sini di sekolah dengan kita diskusi bersama, insya Allah semua masalah itu bisa teratasi. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Indah. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain besok Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Iya Bu. Alhamdulillah setelah menjalani perjalanan yang lumayan jauh sampai juga di sekolah Ibu ini. Kemarin kan saya sudah menghubungi Bu Anita lewat telepon, minta waktu hari ini karena ada beberapa yang akan saya tanyakan berhubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penjara di Kabupaten Pasaman. Sekarang ini waktu Bu Anita sudah luang ya? Alhamdulillah. Makasih Bu Anita untuk waktunya. Ini langsung aja kita Bu. Nggak apa-apa, langsung aja Bu ya. Di sini kan sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan nanti, saya ingin tahu dulu karena baru mengenal Ibu dari Ibu kepala sekolah SD Bu ya. Kepala sekolah SD, jadi belum terlalu banyak yang saya ketahui. Jadi ingin tahu dulu Ibu Anita bisa ceritakan dulu sejak tahun berapa jadi kepala sekolahnya. Saya sudah dipercaya sebagai kepala sekolah sejak 11 Desember 2011 Bu ya. Oh, 11 Desember. Yang sudah cukup lama ya untuk ukuran seorang guru SD di usia 29 tahun sudah jadi kepala sekolah dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 11 tahun menjabat kepala sekolah dan sekolah ini adalah sekolah kelima saya. Oh, sekolah kelima ini Bu ya? Iya. Oh, bagus ya, mantap Bu ya, sekolah kelima. Oke Bu, kan sudah 11 tahun
jadi kepala sekolah, sudah 5 sekolah pula yang Ibu pimpinnya. Selama jadi kepala sekolah itu bisa ada nggak kasus-kasus yang sifatnya ini kayak makan buah si malakama? Kalau kita ambil keputusan seperti ini, entah bagaimana, kalau diambil pula entah bagaimana. Ada pernah nggak Ibu mengalami kasusnya seperti itu? Iya, pengalaman dari 11 tahunnya Bu ya, mungkin yang lama-lama sudah susah diingatnya. Kita ambil yang baru aja ya, yang di sekolah ini saja. Kebetulan saya sedang mengalami dilema tentang menegakkan peraturan sekolah. Yang menegakkan peraturan sekolah maksudnya begini. Ada salah seorang guru kita yang kondisi kesehatannya sudah kurang baik. Jadi yang bapak ini sakit dalam waktu yang sudah cukup lama. Kebetulan kaki beliau bengkak. Beliau tidak bisa pakai sepatu ke sekolah. Yang jadi dilemanya, kita menegakkan peraturan sekolah, semua siswa, semua warga sekolah harus berpakaian rapi, tertib sesuai dengan kode etik sekolah. Tapi kenyataannya, yang bapak ini guru kelas 2, beliau tidak bisa memakai sepatu ke sekolah. Kalau beliau pakai sepatu, penyakitnya akan bertambah parah. Begitu dilemanya. Iya, karena ada peraturan, kemudian ada pula kawan kita, guru kita yang tidak bisa mentaati peraturan. Sementara kita menginginkan semua warga sekolah ikut peraturan sekolah, ikut kode etik sekolah ya. Nah, ini yang jadi dilema ya. Mantap Bu. Berarti memang itu sebuah kasus yang betul-betul kayak memakan buah si malakama Bu ya. Dimakan mati ibu, tidak dimakan mati pula ayah. Kita harus tetapkan peraturan untuk semua warga sekolah. Sementara kita juga harus pedulikan kesehatan si bapak. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini, dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, kan ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Nah, sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau disuruh semuanya pakai sepatu semua warga, itu kita menegakkan keadilan. Tapi kalau tidak seperti Bapak tadi, berarti nilai keadilan kita untuk peraturan sekolah tidak terlaksana itu ya. Jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusan untuk kasus seperti itu? Untuk kasusnya, saya tidak menuntut yang bapak ini harus pakai sepatu ke sekolah karena kita mengingat kesehatan beliau. Nah, sementara untuk anak-anak dan guru-guru lain, mungkin kita selalu menegur kalau anak-anak tidak pakai sepatu. Nah, saat mereka melihat gurunya, terkesan melanggar peraturan ya, terkesan kita tidak adil. Nah, untuk mengambil keputusan tentang pengkondisian situasi ini, saya beri pemahaman, saya beri pengertian kepada anak-anak dan guru-guru yang lain. Karena di samping menegakkan peraturan, kita juga harus memiliki naluri, harus juga memikirkan nasib salah seorang warga sekolah kita yang bukan karena disengaja melanggar peraturan sekolah, tapi karena kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan. Jadi sedapat mungkin setiap ada situasi yang bisa memancing anak-anak atau guru-guru lain untuk memprotes misalnya ya. Nah, di sana kita masuk, kita memberi pengertian kepada anak-anak dan guru-guru. Oke Bu. Kemudian di sini Bu, berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan untuk kasus ini, bisa nggak diceritakan dulu langkah-langkah pertamanya? Ini kan kasus sekarang nih Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur sebelum Ibu mengambil keputusan. Iya. Pertama sekali saya lihat kan bapak ini sering hanya pakai sandal ke sekolah. Nah, pertama sekali saya dekati bapaknya. Tentu kita harus tahu dulu Alasan apa alasannya, apa akibat yang akan
tahun. Nah, saya panggil bapak itu ke ruangan saya tanya apa penyebabnya beliau tidak memakai sepatu. Disitulah bapak ini menjelaskan, kalau bapak ini pakai sepatu, penyakitnya akan bertambah parah. Jadi di sana kita berpikir, nggak mungkin kan harus menuntut, harus sesuai peraturan juga. Nah, dari sana beliau bercerita tentang semua penyakitnya. Dari sana mulailah saya memikirkan bagaimana solusi untuk bapak agar beliau merasa nyaman dengan keadaannya yang melanggar. Dia kan juga sadar, dia melanggar aturan sekolah. Jadi di sanalah saya mulai berpikir bagaimana mencari solusi yang membawa yang tidak membawa kerugian bagi si bapak juga bagi semua warga sekolah. Iya. Kemudian Bu, ini dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini, hal apa saja yang Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan ini? Ya, yang paling efektif adalah di saat misalnya ada kegiatan sekolah, misalnya upacara. Oh iya, upacara nampak kali Bu ya. Nampak karena bapaknya tidak pakai sepatu. Saya langsung saja minta bapaknya ke depan. Dari sana kan nyata itu ya. Dari sana dijelaskan kepada anak-anak kenapa Supaya tidak ada bapak- bisik-bisik iya, di belakang. kenapa bapak ini tidak mentaati peraturan sekolah kita. Dijelaskanlah bagaimana cerita bapak itu kepada saya, sehingga semuanya bisa paham, bisa memahami. Iya, ya, jadi tahu tidak ada bisik-bisik di belakang lagi. Kenapa bapak ini kok perlakuannya istimewa? Nggak pakai sepatu, kita nggak pakai sepatu nggak boleh masuk ke kelas ke anak nanti Bu ya. Kemudian Bu masih ada juga nih Bu ya pertanyaannya, ada nggak tantangan dalam mengambil keputusan untuk kasus seperti ini Bu? Yang pastinya Pasti ada. ada ya, Bu, ya. Anak-anak kita itu tidak semuanya manut, tidak semuanya menerima ya, tidak semuanya welcome dengan apa yang kita putuskan. Ada juga yang langsung protes. Oh, protes Ibu? Iya. Bu, kenapa kalau kami, kalaupun sakit kaki sering ibu tanya dulu, ditegur dulu kenapa nggak pakai sepatu, sementara untuk bapaknya tidak. Iya. Jadi baru pengertian lagi. Padahal bukan anaknya cuma, tahu, ya, anaknya bukan tahu. cuma untuk bapak itu ya kan, Iya. untuk anak-anaknya juga. Kalau memang keadaannya darurat, Kita apapun peraturan, seketat apapun peraturan masih akan tetap bisa kita tolerir. Iya. Ya. Ini masih ada 3 pertanyaan nih Bu, minta waktunya lagi Bu ya. Ketika apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau langsung menyelesaikannya di tempat, atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, ada prosedurnya gitu? Biasanya keadaan-keadaan seperti ini langsung kita selesaikan di tempat saja bersama guru-guru, siapa saja yang punya tugas tanggung jawab itu ya kan. Misalnya yang melanggar peraturan anak-anak di kelas 4, kebetulan kan di SD tidak ada guru BK-nya. Oh iya, Yang akan menanganinya adalah guru yang ditugaskan sebagai guru BK-nya, misalnya kelas 4. Kalau kelas 4 itu guru BK-nya bukan guru kelasnya sendiri, tapi guru kelas lain, guru kelas 3. Oh, di rolling di gitu ya. Diceng diganti ya. Jadi ada kalau seperti itu kan dia sudah biasa dengan guru kelasnya. Iya. Kalau guru BK-nya diambil dari kelas lain, ada rasa segannya sedikit. Iya, Begitu. Biasanya di tempat saja. di tempat saja ya. Terus di sini ada nggak seseorang Bu atau faktor-faktor yang mendukung, yang mempermudah untuk mengambil keputusan ini? Ada tentunya. Tentu ada ya. Banyak, alhamdulillah guru-guru di sini Saling mendukung. semua tenaga kependidikannya saling mendukung dalam menegakkan peraturan sekolah, juga membantu saya dalam mengambil keputusan. Iya, alhamdulillah. Kemudian kan ini kasus-kasus ini apapun itu tentu ada pembelajaran, ada hikmah yang akan kita ambil dari semua kasus. Jadi untuk kasus Ibu ini kira-kira bisa berceritakan nggak pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus ini? Pasti ada ya pembelajarannya. Memang peraturan sekolah itu sifatnya seharusnya tegas ya Bu, Iya. tapi dalam hal darurat
aturan sekolah itu juga harus dinamis, Iya, tidak ya. kaku, Tidak baik untuk anak-anak, untuk guru-guru, pokoknya semua untuk semua warga sekolah. warga sebelum. Iya. Iya ya Bu ya. Jadi ini sebenarnya pelajaran juga untuk kami Bu ya, meskipun kita berada pada jenjang yang berbeda. Jadi sebenarnya betul kata Ibu tadi, peraturan itu memang di awal itu memang kita ingin tegakkan. Apalagi kita pemimpin Bu ya, ingin peraturan itu ditegakkan, semua mentaatinya. Tetapi dalam kenyataannya dia bersifat dinamis. Nah, jadi saya juga mendapat pelajaran dari cerita bersama Ibu ini. Mudah-mudahan nanti bisa pula saya bawa di sekolah saya. Kemudian Bu, ini terima kasih sekali dengan waktu Ibu yang sudah meluangkan untuk saya, kemudian memberikan pelajaran kepada saya bagaimana cara kita dengan teman-teman kita sehingga dia memang betul-betul semuanya kita ya. Saja Bu mungkin untuk besok-besok kalau saya masih punya apa, saya masih bisa menemani Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih Bu, saya minta izin dulu ya.